Perkenalkan, nama saya Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis. Kelas saya kelas 10 MIPA 1, Sekolah Pangudi Luhur, Jogja. Saya diberi tugas mewawancarai Bapak Dodi Darmawan. Nama yang saya wawancarai adalah Bapak Dodi Darmawan. Tempat tanggal lahir Pak Dodi di mana, Pak? Tempat tanggal lahir saya itu adalah di Yogyakarta, tanggal 12 Februari 1970. Alamat Pak Dodi di mana, Pak? Alamat rumah saya di Jenggotan, tepatnya JT1 367 RT 18 RW 05 Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Asal nama narasumber? Asal narasumber ini adalah narasumber tempat tinggal di Yogyakarta dalam rangka membantu tugas salah satu pelajar SMA Pangudi Luhur, Yogyakarta. Riwayat pendidikan Pak Dodi apa, Pak? Riwayat pendidikan saya itu adalah TK dan SD dari Tarakanita, Bumijo, Yogyakarta. Kemudian SMP-nya dari SMP Bogri 1, Yogyakarta. Dan SMA-nya itu dari SMA Bogri 3, Yogyakarta. Kemudian perguruan tingginya itu perguruan tinggi akademi D3 itu adalah dari Asmi Santa Maria, Yogyakarta, dan S1-nya itu dari Universitas PGRI Yogyakarta. Riwayat pekerjaan Pak Dodi apa, Pak? Riwayat pekerjaan saya adalah saya sebagai tenaga pengajar, tepatnya di SMP Maria Immaculata Marsudirini, Yogyakarta. Saya selaku guru teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang sudah berubah namanya menjadi guru informatika. Dan sebagai tugas tambahan saya, tugas sampiran saya itu adalah sebagai kepala sekolah di SMP Maria Immaculata Marsudirini, Yogyakarta. Media sosial Pak Dodi apa, Pak? Media sosial saya itu adalah saya punya Facebook, namanya Mas Dodi Darmawan @gmail.com, dan Instagramnya juga sama Mas Dodi Darmawan. Hubungan dengan Pak Dodi apa, Pak? Hubungan saya dengan salah satu peserta didik SMA Pangudi Luhur, Yogyakarta ini, Thomas namanya, ini adalah sebagai keponakan saya. Jadi Thomas ini adalah anak bungsu dari kakak saya. Proses mendapatkan pekerjaan saat ini apa, Pak Dodi? Untuk proses mendapatkan pekerjaan pada saat ini, yang jelas bahwa proses itu tidak sekonyong-konyong bisa kita raih. Namanya proses itu butuh waktu. Jadi di dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan saat ini, yaitu bahwa kalau kita saat ini sebagai pelajar, maka kita harus belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga hasil yang diharapkan itu juga merupakan hasil yang terbaik. Usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan Pak Dodi? Usaha yang dicapai untuk meraih cita-cita itu yaitu yang pertama, saya punya moto, yaitu mendisiplinkan diri kunci keberhasilan. Dengan cara disiplin, baik itu disiplin waktu, baik itu disiplin belajar, baik itu disiplin bekerja, ya, maka itu bisa mencapai cita-cita yang saya harapkan. Hal apa saja yang membuat
semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Hal-hal yang menjadi semangat itu adalah bahwa kita tidak boleh berhenti atau puas dengan pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan saat ini. Tetapi kita harus selalu meningkatkan mutu. Kebetulan yang ditugaskan saya sebagai guru maupun kepala sekolah, maka saya harus meningkatkan mutu para peserta didik saya, dan sebagai kepala sekolah saya harus bisa meningkatkan mutu sekolah dan guru karyawan di SMP Maria Immaculata. Apa perjuangan yang berkesan selama ini, Pak? Perjuangan yang berkesan yaitu saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang untuk menambah wawasan, untuk menambah wacana saya, ya. Kemudian saya juga meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mengasah kemampuan saya secara pribadi, baik kemampuan sosial maupun kemampuan yang lainnya. Jadi peningkatan karakter itu sangat dibutuhkan. Jam masuk kerja sampai pulang kerja sekitar sampai kapan, Pak? Untuk saat ini karena di masa pandemi, jam kerjanya itu adalah mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ya, jadi karena ini masih dalam rangka uji coba untuk belajar masuk new normal, maka jam belajarnya belum maksimal. Hal apa saja yang dilakukan selama bekerja, Pak? Hal-hal yang dilakukan selama bekerja, yang pertama itu adalah mengasah kemampuan kita. Kemudian yang kedua, kita menambah relasi, menambah rekan, menambah sahabat, menambah teman. Kemudian dengan banyak teman, banyak relasi, maka kita bisa banyak pengalaman sehingga bisa meningkatkan kemampuan kerja kita. Apa relasi atau rekan kerja Pak Dodi? Relasi rekan kerja saya itu jelas karena saya berada di dunia pendidikan, lingkungan pendidikan. Relasi atau rekan kerja saya yang pertama itu adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta maupun provinsi. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan baik di tingkat sekolah menengah sampai dengan di perguruan tinggi. Kemudian berkaitan dengan dunia usaha, ya, mencari relasi di dunia usaha, ya, semacam untuk sponsorship, bekerja sama apabila di tempat kami ada kegiatan. Hal apa saja yang ditangani Pak Dodi selama ini? Kalau di tempat kerja, hal yang saya tangani itu adalah yang pertama itu mengatur semua kegiatan yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya di SMP Maria Immaculata, ya, sehingga semua yang sudah diagendakan sesuai dengan kalender pendidikan bisa terlaksana. Nah, hal yang di luar kedinasan yaitu sebagai bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga. Apa tantangan dalam bekerja Pak Dodi? Tantangan yang paling banyak yaitu berkaitan dengan pembinaan tentang untuk perkembangan mutu pendidikan. Kita semua tahu bahwa di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun peserta didik kita tidak belajar tatap muka. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik menciptakan semangat belajar para peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian juga meningkatkan kemampuan para guru dan karyawan.
Hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja, Pak Dodi? Hal yang perlu dipersiapkan dalam bekerja, yang pertama adalah doa. Jadi sebelum kita mulai bekerja, kita awali dahulu dengan doa. Supaya apa? Supaya semua aktivitas pada hari tersebut, dari pagi hingga kita selesai bekerja, itu bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dan dengan penuh perlindungan dari Tuhan. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan, Pak Dodi? Keterampilan yang harus saya siapkan khususnya yaitu karena kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman, dengan banyak orang, maka keterampilan yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menggunakan alat. Saya sebagai guru, maka saya harus bisa menggunakan alat-alat yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendala yang dihadapi yaitu sampai saat ini, yaitu kendala-kendala dalam masa COVID ini itu cukup banyak sekali. Bagaimana pembelajaran kita, semua tahu bahwa ada pembelajaran menggunakan sistem daring atau dalam jaringan. Nah, kendalanya yaitu apabila yang bersangkutan atau peserta didik saya itu dari keluarga kalangan yang kurang mampu, maka untuk daring itu dilaksanakan dengan bantuan atau kita memberi fasilitas peralatan yang ada di sekolah, meminjamkan. Ya, maka solusi yang baik yaitu misalnya punya alatnya, tetapi untuk membeli kuotanya tidak bisa. Maka kita membantu membelikan kuota sehingga supaya anak-anak peserta didik bisa tetap belajar secara daring. Apa pesan untuk hadapi dunia kerja, Pak Dodi? Dunia kerja untuk kondisi yang akan datang itu tidak mudah. Persaingan semakin banyak, persaingan semakin ketat. Juga diikuti dengan kemajuan teknologi. Ya, maka kalau memang kita itu akan masuk di dunia kerja, mulai dari sekarang silahkan bersungguh-sungguh belajar, bersiap-siaplah untuk menghadapi persaingan global yang saat ini sudah ada di depan mata kita. Maka kuncinya adalah jangan bosan untuk belajar, tetap semangat di masa yang sulit, khususnya masa pandemi ini. Apa harapan untuk generasi muda, Pak Dodi? Harapan generasi muda untuk saat ini, harapannya adalah yang pertama, ya, menanamkan karakter budaya. Jadi pemuda, harapan pemuda yang sekarang itu mencintai budayanya sendiri. Kemudian budaya sopan santun, etika. Kemudian berharap juga para pemuda juga tetap bisa menggunakan perkembangan teknologi informasi, tetapi dengan memperhatikan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal apa yang didapatkan dan dirasakan setelah melakukan wawancara? Yang dapat saya rasakan dalam wawancara ini, minimal saya bisa sedikit menularkan pengalaman kepada ponakan saya Thomas ini, supaya nanti kedepannya Thomas ini bisa memahami, oh ternyata ke depan
persaingan itu semakin ketat, ke depan persaingan itu semakin kuat, maka berharap nanti Thomas bisa membagi waktu baik dalam belajar, bermain, ya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Rencana ke depan apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini, Pak Rudi? Rencana kegiatan itu saya kembalikan kepada Thomas. Ya, kalau saya memang mempunyai rencana ke depan, ya, yaitu rencana ke depan. Kalau untuk keluarga jelas saya harus menghidupi keluarga. Anak saya sebentar lagi lulus SMA, mencari perguruan tinggi, ya, kemudian mencari sekolah untuk anak saya yang kedua di tingkat SMP. Tetapi yang lebih saya tekankan di sini adalah rencananya ke depan itu adalah rencana Thomas sendiri ke depannya mau seperti apa. Dengan nilai yang sudah didapatkan itu, maka apakah nilai itu akan tetap seperti itu atau harus bekerja keras, belajar lebih keras supaya nilainya itu menjadi lebih bagus. Ya sudah, wawancara ini sudah selesai. Terima kasih ya Pak Rudi. Ya, sama-sama Thomas. Terima kasih sudah mewawancarai saya pada sore hari ini. Ya, semoga Thomas tetap lebih giat belajarnya, ya, lebih rajin dalam belajar, bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa, ya. Kondisi saat ini tidak begitu baik karena adanya pandemi COVID, maka Thomas tetap harus menjaga kesehatan. Ya, salam untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang ada di rumah. Siap. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama.